Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya ya? Baik. Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat semua? Sehat. Baik. Yo, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa Untuk bersama. menumbuhkan semangat nasionalisnya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Bentar, tak bentar, ya, membuat pertanyaan dari kalimat teks. Nah, hari ini nanti ya kita akan belajar pada tema 3, subtema 2. Kegiatannya antara lain mengamati, menanya, eksplorasi, komunikasi. Di bagian akhir pembelajaran nanti kita akan mulai bersama-sama. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ya, gambar pohon yang ditebang secara sembarangan. Kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Hewan yang diburu anak-anak. Boleh tidak kita menebang pohon sembarangan? Memburu satwa yang liar, tidak boleh ya. Akibat dari menebang pohon sembarangan, menyebabkan banjir, tanah longsor, betul sekali anak-anak. Jadi ketika hewan liar itu diburu, punah, betul sekali. Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi kerusakan hak dan kewajiban terhadap hewan. Kelinci sama? Saya punya kucing, Pak. Kucing, diberi makan, dibersihkan, ya, dimandikan, gitu ya. Jadi, ya, betul. Di sini ada bacaan teks berjudul Dayu dan Si Mungil. Anak sudah dibaca? Baik. Sekarang kita simak bersama-sama ya. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Adakah yang mau membaca? Dayu memberi nama Si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Ya, terima kasih Mas Bagas sudah membaca. Ternyata memelihara binatang membutuhkan tanggung jawab. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Terima kasih Mbak Aska sudah. Sekarang anak-anak menjawab pertanyaan LKPD 1, silakan anak-anak dibuka. Ya, menjawab pertanyaan dari LKPD. 5 menit saja untuk menjawab pertanyaan ini dari teks. Selamat mengerjakan. Mas Eno sudah mulai mengerjakan, Mas Eno. Sudah, Pak. Ya. Info sudah. Derif sudah, Pak. Derif sudah. Pak, Alia sudah, Pak. Oh ya, Alia bahas bersama-sama hasil pekerjaan anak-anak ya. Yo, Mas Inku silahkan dibaca satu. Jawabannya kucing. Kucing. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Ya. Jawabannya sangat senang. Sangat senang, bagus. Apa yang dilakukan Dayu sesudah mendapatkan haknya? Bahwa Maka Dayu sudah mendapatkan haknya. Ya. Dan karena Dayu itu bertanggung jawab membersihkan kotoran Si Mungil dan membersihkan keranjang tidur. Haknya apa? Oh, karena Dayu sudah besar, diberi kepercayaan ibu, boleh memelihara hewan peliharaan. Terus akhirnya memelihara kucing. Jadi haknya yang diterima Dayu adalah memelihara kucing. Begitu ya Mbak Aska ya. Silakan. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah. Merawatnya dengan baik. Memberi makan, membersihkan kotoran dan membersihkan keranjang tidur. Ya, baik. Terima Dayu sudah melaksanakan dan kewajibannya secara seimbang. Iya, sudah. Derif, Pak. Mas Derif silakan. Memberi makan, memberi minum, membersihkan kotoran, membersihkan kandang. Ya, terima kasih Mas Derif. Kita akan membuat pertanyaan. Anak-anak sudah membuat pertanyaan berdasarkan teks menggunakan kata tanya, 6 kata tanya. Pak, Mengapa? mengapa? Terus di mana?
Bagaimana? Bagaimana? Kapan? Buat pertanyaan wawancara. Wawancara itu adalah suatu kegiatan untuk menggali informasi yang ingin diketahui dari narasumber, orang yang punya informasi. Nah, yang bertanya namanya apa? Namanya adalah pewawancara. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum wawancara. Menentukan topik, membuat daftar pertanyaan anak-anak. Jadi menentukan narasumbernya siapa ya yang sesuai dengan topik. Ciri pertanyaan yang baik yang digunakan untuk kegiatan wawancara. Jangan bertanya yang tidak sesuai dengan topik. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak menyinggung narasumber atau pihak lain. Menggunakan intonasi yang baik. Jangan terlalu cepat dalam menyampaikan wawancara. Kalimat harus dirangkai dengan jelas dan singkat. Ini adalah contoh kegiatan wawancara anak-anak. Silakan nanti anak-anak perhatikan. Mikrofonnya bisa dimatikan terlebih dahulu. Dengarkan wawancara berikut ini. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber kita yaitu Bapak Tony ya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Halo Pak Kale. Halo juga. Apa kabar? Baik Pak. Pak Kale apa kabar? Alhamdulillah Pak. Oke. Hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak ya. Ya boleh. Apa saja tanaman yang Bapak tanam di halaman rumah? Saya menanam beberapa tanaman. Tanaman melati, ada singkong. Di mana biasanya Bapak mencari bibit tanaman? Biasanya saya mencari bibit tanaman tuh di tempat tanaman. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan berikut ini ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan wawancara yang sudah dilakukan oleh Farel ini menggunakan daftar pertanyaan kalau anak-anak tadi menyimak ya. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja tanaman yang Bapak tanam di halaman rumah? Kata tanyanya menggunakan kata tanya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kata tanya yang digunakan apa? Mana? Letak kata tanyanya ada di depan ya. Yang digunakan adalah Mengapa? Baik anak-anak, jadi anak-anak nanti akan berlatih membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara menggunakan kata tanya yang pada pertemuan lalu sudah kita pelajari, begitu ya. Membuat daftar pertanyaan wawancara. Buatlah daftar pertanyaan wawancara dengan topik merawat hewan atau merawat tanaman di lingkunganku. Silakan anak-anak buka LKPD 2. Sudah dibuka? Oke. Sekarang anak-anak buatlah daftar pertanyaan wawancara dengan topik merawat hewan atau merawat tanaman di lingkunganku. Mas Deris ngapain itu kok diginiin? Nggak kelihatan loh. Pak Guru beri waktu untuk membuat pertanyaan ini tidak 5 menit, 10 menit. Ya, 10 menit saja. Kemudian kameranya juga bisa dinyalakan supaya Pak Guru juga tahu ketika anak-anak mengerjakan. Halo Mbak Elia, sudah mulai mengerjakan. Ya, Mas Dante kelihatan sibuk sekali mengerjakan. Titik lagi Pak. Oh ya, nggih. Lanjut. Baru ngerjakan. Ya, kurang 2, nggih. Sudah selesai. Dapat berapa Mbak Siva? 8. Oke, bagus. Juna sudah selesai Pak. Juna sudah selesai, nggih. Pak, Eno selesai. Eno, wah bagus Mas Eno. Nggih. Kita akan membahas dari teman-temanmu yang sudah selesai mengerjakan membuat pertanyaan berdasarkan topik tadi. Karena sudah selesai, mari kita bahas siapa yang bersedia membacakan topik dan kalimat pertanyaannya yang pertama. Baik, Mas Bagas, silakan. Apa saja hewan yang ada di Indonesia? Apa saja hewan yang ada di Indonesia? Susah itu. Susah itu. Nanti susah enggak itu pertanyaannya? Begini Mas Bagas, nanti bisa diganti dengan topiknya itu berarti sekitar hewan. Kemudian narasumbernya kira-kira siapa? Oh, coba ditentukan topiknya dulu. Oke. Baik. Pertanyaannya Mbak Sifat dibacakan. Siapa yang bertugas merawat tanaman cabai? Coba satu lagi Mbak Sifat, saya Pak Guru pengen tahu pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara merawat tanaman Bagaimana cara merawat tanaman? cabai? Ya, oke, bagus. Ya, seperti itu. Jadi topiknya, pertanyaannya itu tidak terlalu luas ya Mas Bagas, seperti Mas Bagas tadi ya. Pertanyaannya adalah mengerucut kepada misalnya siapa yang akan diwawancarai ya. Topiknya itu harus mengerucut secara spesifik. Seperti itu ya Mas Bagas, jangan terlalu luas. Bapak perlu menyiram tanaman. Di mana tempat yang pas untuk meletakkan tanaman?
Di mana tempat yang pas? Di mana tempat yang tepat? Diganti pasnya, diganti tepat ya. Di mana tempat yang tepat untuk meletakkan bunga mawar? Nggih. Baik, terima kasih Mas Inku sudah membacakan. Elvita, Pak. Elvita, nggih, silakan Mbak Elvita. Di mana mencari bibit? Terima kasih Mbak Elvita sudah membacakan pertanyaannya. Sabrina, Pak. Sabrina, nggih, Mbak. Bagaimana cara merawat hewan? Nggih, bagaimana menggunakan kata bagaimana, nggih. Baik, terima kasih Mbak Sabrina sudah membacakan pertanyaannya. Silakan anak-anak cek kembali apakah pertanyaannya itu sudah menggunakan kata tanya, 6 kata tanya kemarin yang sudah kita pelajari atau belum. Nanti Pak Guru akan mengirim contoh video wawancara lagi, kemudian Pak Guru akan kirim ke ruang belajar untuk anak-anak bisa mempelajari lagi. Oh, contoh seperti ini toh kegiatan wawancara, begitu. Sekarang adalah saatnya kita mengerjakan soal evaluasi. Pak Guru sudah mengirimkan linknya. Silakan anak-anak membuka link yang sudah Pak Guru kirim di ruang belajar kelas 4A, atau bisa membuka linknya itu dengan ini alamatnya bit.ly soal evaluasi _2_4A. Di bagian chat ini silakan anak-anak bisa mengeklik dari sini juga atau mengeklik dari ruang belajar. Kameranya silakan dinyalakan anak-anak dan selamat mengerjakan. Ada yang sudah bisa berhasil membuka link soal evaluasinya? Mikrofonnya belum nyala. Ya, sudah. Nggih. Arjuna, Pak. Arjuna, nggih. Lanjut. Fadil, Pak. Fadil sudah masuk, nggih. Pak. Siapa? Dante. Ya. Sudah selesai, nggih. Siapa? Ya. Janet sudah. Sudah. Arjuna sudah selesai, Pak. Arjuna, nggih. Nasya sudah, nggih. Nasya. Baik, jika sampai nanti belum bisa, nanti Pak Guru pandu ya setelah ini ya. Mbak Cindy ya. Oke, yang belum tidak apa-apa. Setelah ini Pak Guru akan pandu sampai semua yang bergabung ini bisa mengikuti dan bisa masuk. Gitu ya. Oke. Baik, mari kita lanjutkan dulu anak-anak. Kita akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Juga materi yang kedua adalah membuat pertanyaan wawancara yang baru saja dibuat. Nah, hak dan kewajiban apa yang kita pelajari? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus melaksanakan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan itu bisa serasi. Jadi seperti di kegiatan awal tadi, menebang pohon tidak diimbangi dengan menanam tanaman, ya tidak akan seimbang lingkungan alamnya, seperti itu. Dalam membuat pertanyaan wawancara, sedangkan narasumber itu adalah orang yang akan kita cari informasi. Sedangkan tujuannya wawancara adalah mendapatkan informasi. Baik, Pak Guru mengingatkan nanti di bagian akhir ya, anak-anak mengunggah LKPD 1 dan LKPD 2 ya, itu ke linknya ini Google Form yang sudah Pak Guru share di grup WhatsApp, juga sudah Pak Guru share. Untuk mengunggah LKPD-nya paling terakhir paling lambat adalah nanti malam, begitu ya anak-anak ya. Ya. Selanjutnya adalah kalian nanti akan coba mempraktekkan anak-anak, mempraktekkan apa? Wawancara kepada tokoh atau orang di sekitar rumah menggunakan daftar pertanyaan yang sudah anak-anak buat tadi. Bisa orang tua, bisa saudara, bisa tetangga, begitu ya, sesuai dengan pertanyaan yang sudah anak-anak buat. Nah, nanti dokumentasinya adalah berupa video. Untuk apa? Nanti pertanyaan itu akan terekam lewat video dan jawabannya itu akan terekam, sehingga anak-anak nanti bisa menulis jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh narasumber. Terima kasih Pak Guru ucapkan kepada anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir ya. Dengan sikap sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.